Halo teman-teman semua, welcome back to our YouTube channel Florisku. Nah, sesuai dengan judulnya nih teman-teman, kita akan membuat money bouquet dengan uang kurang lebih itu 5 juta ya teman-teman. Nah, nanti uangnya ini bakalan besarnya kurang lebih 2,5 meter teman-teman. Lebih besar daripada badan manusia ya teman-teman. Nah, untuk stepnya yang pertama, kita langsung aja nih tusuk uangnya teman-teman di paling ujung. Nah, buat teman-teman semua yang wondering, busanya kok kecil banget ya? Ini busanya kecil banget ya teman-teman, nggak sampai setengah dari busa polar yang satu utuh teman-teman. Nah, biasanya floris-floris lain ini memakai 2-3 foam yang besar ya teman-teman. Nah, kita cuma pakai setengah aja, bahkan nggak sampai setengah loh teman-teman. Ini kurang lebih hanya 40%-nya aja yang kita pakai dari satu busa utuhnya teman-teman. Jadi bakalan menghemat dari keuangan kita nih, supaya menghasilkan untung yang lebih banyak lagi teman-teman semua. Oke teman-teman. Nah teman-teman semua, kalau jumlah uangnya 50 juta, jadi itu kan ini pecahnya uang 100 nih teman-teman, which is ada 50 lembar teman-teman. So basicnya untuk layering pertama itu kurang lebih kita pakai di atasnya tuh 15 ya teman-teman. Nextnya baru kita pakai 10, nextnya lagi kita pakai 8, nextnya lagi kita pakai 7, dan nextnya lagi baru kita pakai 6 teman-teman. Jadi dia makin ke bawah makin berkurang ya teman-teman, supaya kertasnya nanti atau letak uangnya menjadi mengerucut dan kertas buketnya nanti menjadi fluffy ya, jadi mengembang gitu teman-teman. Diingat ya teman-teman, jangan 10-10-10 teman-teman. Nah itu salah teman-teman. Teman-teman semua harus mengembangkan di yang paling atasnya teman-teman. Nah di sini kita pakai yang 15 lembar uang, lalu kita pakai nanti 10 lembar uang atau 11 lembar uang teman-teman juga bisa ya. Nextnya nanti baru pakai 8, 7, dan 5. Jadi kurang lebih nanti ada 5 layering. Nah nanti kalau sisa baru tinggal kita sisipin aja nih teman-teman. Jadi bukannya bakalan cakep. Nah oke, di sini kita memakai baby spread. Nah si bunga satu ini yang lagi langka banget nih teman-teman. Pasti untuk di bulan ini banyak banget nih ya yang carian dengan baby spread ini, karena baby spread ini lagi payah nih teman-teman, yang datang dari Belanda, Ekuador, atau dari China nih teman-teman. Semoga next untuk baby spread impor sering masuk ya teman-teman, supaya kita floris semua tidak kesusahan nih mencari baby spread. Karena bagi para kalalang floris ini teman-teman, baby spread ini paling sering dipakai teman-teman. Karena nggak cuma cakep ya teman-teman, tapi baby spread ini sangat tahan lama banget teman-teman. Jadi untuk defisit kita atau simpanan kita nih sebagai floris, yang kita simpan lagi nih di kulkas pendingin atau chiller kita, dia mampu bertahan hingga sampai 3 minggu loh teman-teman. Jadi nggak salah ya, walaupun harganya mahal, per tangkainya bisa sampai 30-70 ribu per tangkai nih kalau sudah di luar Pulau Jakarta ya teman-teman. Nah oke, di sini baby spreadnya udah hampir selesai nih teman-teman. Jadi kita isi aja nih beberapa sela-selanya di atas-atas ya teman-teman, supaya bunganya kelihatan rame nih teman-teman. Kelihatan rame tapi tidak terlalu nyampah ya teman-teman, karena ada juga nih beberapa buket yang kelihatan sedikit semak ya teman-teman. Tapi jangan sedih teman-teman, karena baby spread ini nggak akan membuat buket kita menjadi semak, malah justru semakin banyak baby spreadnya agak kelihatan lebih gembul dan bakalan jadi lebih cakep banget nih teman-teman. Oke, di sini kita ada mawar. Nah mawar ini sedikit aja sebagai pemanis supaya nggak terlalu sepi. Nah kita memakai red rose supaya arti dari meaningnya ini lebih cakep lagi nih, karena buket ini diberikan dari pacarnya untuk seseorang yang tersayang nih teman-teman. Wow, seneng banget ya yang dikasih uang tiba-tiba 5 juta nih teman-teman. Mimpi apa kemarinnya yang dikasih nih ya. Nah buat teman-teman semua yang wondering, setiap kita membuat buket itu busanya nggak pernah gede-gede banget ya teman-teman. Teman-teman boleh deh cek ke floris lain. Nah rata-rata pasti memakai busa yang terlalu besar teman-teman. Nah untuk tips and triknya itu, kita tuh sekali tusuk ya teman-teman. Teman-teman kalau nusuknya ke busanya itu harus yakin dan sesuai. Jadi kalau udah ditusuk jangan ditarik-tarik lagi teman-teman, sehingga busanya tidak pecah teman-teman. Dan letak dari kita menusukkannya itu harus sesuai teman-teman. Kalau di ujung, di tengah. Intinya dia harus seluruh sisi dipakai supaya buketnya tidak jatuh dan tetap bisa tegak teman-teman. Jadi busanya juga kuat, jadi buketnya juga lebih stunning, jadi tidak doyor atau tidak jatuh ya teman-teman. Nah teman-teman semua nih harus diingat ya, kalau kita merangkai buket, tusuknya harus sekali tusuk, nggak boleh nih udah tusuk ditarik lagi, ditusuk ditarik lagi. Karena kalau seperti itu akan memungkinkan busanya menjadi pecah, sehingga tangkai-tangkai lainnya itu tidak kokoh teman-teman. Jadi pecah deh busanya, jadi buketnya akan jatuh dan buketnya pasti rusak. Jadi kita harus buat busanya lagi lebih gede, sehingga teman-teman semua ngulangi uang lagi deh.
Jadi kalau membuat buket itu kita harus hati-hati teman-teman, dan yakin kuncinya teman-teman. Pertama harus yakin sih kalau kita mau buket, jadi lebih pede aja kalau kita merangkainya teman-teman semua. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi langsung aja nih kita pasang plastik di bawah busanya supaya tidak bocor ya teman-teman. Oh ya teman-teman semua wajib subscribe ya YouTube kita, karena syarat dari giveaway sesuai dengan tumbler yang ada di depan nih teman-teman. Kalau kita akan mengadain giveaway teman-teman, giveaway-nya apa sih? Nah giveaway-nya ini kita akan berikan 3 orang pemenang hadiah uang jutaan rupiah ya teman-teman. Nah cara diundinya itu, 1 teman-teman wajib subscribe, kedua teman-teman wajib like, ketiga teman-teman wajib komen. Nah komentar yang paling menarik yang selalu ada akan kita undi nih nanti kalau udah 1000 subscriber. Nah nanti akan kita cantumkan dan langsung kita hubungin ya teman-teman siapa nih pemenangnya. Untuk sejauh ini udah ada sih 5 atau 6 kategori orang atau subscriber kita yang sudah selalu ada nih komentar yang menarik nih. Nah dari 6 tadi ini siapa ya kira-kira akan mendapatkan? Nah tidak menutup kemungkinan teman-teman semua yang baru ini bisa juga menang. Caranya hanya di subscribe, lalu di komen, dan jangan lupa juga di like, kalau bisa di share ya teman-teman ke teman-temannya semua. Nah teman-teman boleh lihat nih kalau kita lagi masang kertas kerutan untuk di depannya teman-teman. Kita tidak pakai kertas tisu ya teman-teman. Untuk tekniknya dasarnya gampang banget teman-teman, tinggal dikerutin aja teman-teman. Nah yang belum tahu bisa ditengok ya di vlog ke-7 atau vlog ke-9 untuk bagaimana cara membuat kerutan yang seperti ini. Nah ini kerutannya itu kurang lebih ada 3 kerutan teman-teman. Biasa floristnya nyebut itu kalau ini adalah kerutan bergelombang. Nah pertama kali di sini kita pakai kertas utuh ya teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal dilebarin aja, lalu sisi luarnya kita lipat berbentuk sapi ya teman-teman, lalu kita lem. Nah di sini kita praktekin lagi nih untuk sisi sebelah kanannya, langsung aja lebar seperti ini. Dibentuk atasnya sarvi ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu sarvi itu apa, tonton di vlog ke-15 dan 20 teman-teman. Nah disitu udah bahas banyak banget nih bentuk-bentuk buket seperti sarvi, seperti buket-buket klorat, dan seperti buket-buket yang berbentuk huruf atau berbentuk petak ya teman-teman. Jadi beberapa kertas itu ada beberapa bentuknya teman-teman. Untuk teknik wrappingnya atau teknik dari kita mengikatnya atau teknik bagaimana kertas-kertasnya dibentuknya teman-teman. Nah lalu yang kedua masih sama teman-teman, ini dalam bentuk sarvi juga, langsung aja kita tempel. Nah sebelah kanan juga nih. Nah sarvi ini seperti ini ya teman-teman, langsung dilem atau sedikit kita lipat berbentuk V dia teman-teman semua. Nah teman-teman wondering nggak sih, ini tuh besar banget ya teman-teman aslinya, tapi tidak berat teman-teman karena busa kita tidak terlalu besar nih. Jadi yang megang tetap standing, nggak pegel deh tangannya teman-teman semua. Nah lanjut aja nih kita layer yang ketiga. Nah layer yang ketiga ini kita lipat ya teman-teman. Biasanya kalau biasa kita lipat ini namanya adalah sakti. Nah dari mana sih dapat kata-kata ini? Biasanya ini kita dapatkan di salah satu buku ya teman-teman, Floristku. Judulnya kalau nggak salah tuh My Florist atau Diary Florist. Nah disitu salah satu karangan florist dari asal Belanda yang dia membahas tentang beberapa teknik nih. Jadi kenapa juga dinamai dengan itu Min juga kurang tahu. Tapi secara logam Min seperti sapi itu karena dia memang berbentuk seperti V. Berbentuk seperti V kalau kertasnya dilipat ya teman-teman. Nah kenapa berbentuk sakti itu? Jadi sisinya itu dia berbentuk T teman-teman, atau kurang lebih 180 derajat teman-teman semua. Nah oke, di sini masuk ke yang keempat, kita pakai keras yang sedikit kecil dan kita lipat berbentuk S teman-teman. Fungsi dari lipatan berbentuk S ini supaya buketnya kelihatan mengembang dan dia lebih fluffy teman-teman. Nah buat yang nanya lagi kenapa kok dikasih nama dengan S ya teman-teman. Nah kalau ini sudah jelas banget ya teman-teman, ketika kita lipat kertasnya itu memang berbentuk S teman-teman. Jadi diberilah namanya menjadi lipatan S teman-teman semua atau shark S. Nah next kita pakai layering kelima. Ini di antaranya teman-teman, ini juga bagus banget kita pakai. Tips buat teman-teman yang mau buketnya itu gede dan ngembang, jadi harus pakai di shark S-nya. Nah belakangnya yang banyak dengan kertas tisu. Teman-teman jangan khawatir ya, langsung aja kita pasang lagi nih kertas di belakangnya supaya si kisunya ini atau lemnya tidak nampak teman-teman. Teman-teman kisu itu adalah kerut-kerutan belakangnya teman-teman yang tidak bagus teman-teman. Langsung aja kita lem juga nih di depannya, jadi tidak nampak juga lemnya. Nah untuk di sampingnya don't worry teman-teman, karena bakal tutupan dengan kertas terakhir. Oh ya teman-teman, di sini nanti kita bakalan pakai tile ya teman-teman. Jadi tilenya itu panjangnya 2 meter.
Nah, buat teman-teman yang wondering, ini bukitnya aja udah besarnya udah 1,6 meter loh teman-teman. Nah, ditambah lagi nih pakai pile. Wow, jadi gede banget kan? Kebayang nggak sih teman-teman kalau bukitnya ini panjangnya 2,5 meter? Sebesar apa ya nanti kira-kira? Ada yang penasaran nggak teman-teman semua? Nah, langsung aja nih kita pasang nih pilenya ya. Di sini kainnya ini adalah namanya kain pile teman-teman, yang biasa kita pakai untuk bahan memakai baju atau bahan-bahan lainnya. Tapi di perbukitan itu kita pakai. Yuk sama-sama kita nantiin hasilnya seperti ini. Tada, seperti ini teman-teman semua. Wow, gede banget kan? Cakep banget teman-teman. Thank you for watching teman-teman.